the impact of time and environment. Jadi di dalam menata koleksi batiknya itu menggunakan tema tersebut. Batik yang ada di sini adalah batik kuno, artinya adalah batik yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Ada batik yang didapat melalui lelang di Christie's dan Sotheby's, yaitu batik Belanda. Batik Belanda ini maksudnya bukan batik yang dibuat di Belanda, melainkan batik yang berkembang pada masa penjajahan Belanda. Pemilik perusahaannya noni-noni Belanda yang ada di Indonesia di sepanjang pantai utara, misalnya di Pekalongan, Semarang, kemudian ada juga di Sidoarjo, ataupun pemilik pabrik noni Belanda yang ada di Pacitan, di Jogja ataupun Solo. Jadi nuansanya tentu saja dipengaruhi oleh budaya Indonesia. Batik ini didapat oleh Pak Santoso melalui lelang di luar negeri, yaitu di Christie's dan Sotheby's. Selain itu juga ada batik keraton, yaitu batik yang berkembang dan dibuat di dalam keraton oleh putri-putri keraton, istri raja, putri raja. Inilah yang merupakan unggulan Museum Batik Dana Hadi, terutama untuk batik keraton. Karena Solo itu dengan jargon pusat budaya, tentu saja budaya tentang batik itu harus dikenalkan, dan yang utamanya filosofi-filosofi yang terkandung di dalamnya, sehingga generasi muda, generasi milenial tentu saja lebih bisa memahami dan mencintai. Tampilan di dalam museum juga berbeda dengan museum-museum pada umumnya, karena kami sengaja ingin menarik generasi muda untuk belajar mencintai, memahami, dan mengerti apa itu batik. Tidak hanya sekedar baju untuk dipakai, tetapi ragam hiasnya, polanya, motifnya mengandung ajaran, tuntunan, dan tatanan. Bu, saat ini total koleksi ya berapa? Total koleksi ada 1.253 kain batik kuno. Seluruh koleksi yang dipunyai Pak Santoso itu hampir 11.000 potong kain batik kuno. Jadi setiap setahun sekali biasanya dirotasi. Bentuk perawatannya Bu dari sekian? Baik, perawatannya yang pertama, karena sebagian besar batik yang dibuat sebelum abad 20 itu menggunakan natural dyes atau pewarna alam, maka di sini tidak diperkenankan menggunakan kapur barus. Jadi di belakang kain itu ada merica putih yang masih berbentuk bulatan, dimasukkan ke dalam kasak perban, dijahit, kemudian di belakang koleksi itu akan ada merica putih di dalam kasak perban. Kemudian karena ruangannya ada 12 ruangan, jadi dilakukan pembagian kebersihan. Misalnya di hari Senin yang dibersihkan adalah ruangan 1, 2, dan 3. Kainnya itu disikat dulu dengan sikat jas yang halus, kemudian setelah debunya jatuh di kajogan ya, di karpet itu kemudian divakum. Jadi vakumnya ada 2, vakum lantai dan vakum untuk karpet, itu berbeda. Kemudian 2 bulan sekali itu ada yang namanya di pojok-pojok ruangan itu ada kembang ramping atau bunga ramping, itu untuk pengharum ruangan. Jadi ketika pengunjung Museum Batik Dana Hadi dan melihat bunga ramping, itu bukan sajen, tapi itu pengharum ruangan. Memang bunganya ya bunga Jawa ya, mawar, melati, kenongo, rajangan pandan, parutan kencur, parutan jahe, kemudian ada minyak kenanga dan parutan jeruk purut. Nah, pemeliharaannya seperti itu. Lalu di ruangan tertentu itu AC ada yang tetap menyala, karena kain-kainnya ini sudah ada yang umurnya 150 tahun lebih, dan kalau tidak AC-nya menyala nanti lembab maka akan muncul jamur. Kenapa kok tidak dimasukkan di dalam kotak kaca kainnya? Karena kalau dimasukkan ke dalam kotak kaca, salah satu unsur pembuat lilin batik itu kalau ditutup rapat maka akan muncul jamur. Konsekuensinya di sini nanti kalau tutup kain-kainnya ditutupi dengan mori. Jadi bisa dibayangkan katakanlah 1.253 kain yang menutupi kainnya dengan mori adalah office boy. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.